Halo, perkenalkan nama saya Ana Friliana, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu metode penemuan hukum, saya akan sedikit menjelaskan tentang penafsiran hukum progresif. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hukum progresif. Hukum progresif sendiri merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sabjito Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Lalu apa yang melatar belakangi terjadinya hukum progresif? Hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan masyarakat secara ideal, maka yang dialami yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut, serta reformasi hukum gagal yang disebabkan paradigma melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Cara berhukum yang memahami hukum sebagaimana skema yang final dan otonom. Lalu, adanya pendidikan hak yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, yaitu bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Pandangan positivisme hukum. Pada pandangan positivisme hukum, memberikan landasan penelitian hukum secara normatif, yaitu secara garis besar, pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 landasan pandangan positivisme hukum, yakni landasan yang pertama, bahwa hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral. Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis, dan politik. Yang ketiga, yakni ketika sistem hukum adalah sistem logis tertutup di mana keputusan yang benar dapat dideduksi dari aturan hukum yang telah ditentukan dengan maksud logis semata. Kekuatan dari pandangan hukum positivisme hukum ini adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret. Pola penalaran yang dipergunakan adalah top to down dengan pola deduktif. Selanjutnya yaitu karakter positivisme hukum. Karakter positivisme hukum yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada objektivisme. Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Yang kedua yaitu determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga, reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap realitas. Yang keempat ada mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Sabjito Raharjo juga mengatakan bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama ada hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua yaitu hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, di mana hukum ini bermaksud untuk mengajarkan tentang kemanusiaan dan keadilan pada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, di mana kita ketahui perilaku diatur pada peraturan undang-undang yang ada, sehingga manusia harus berperilaku dengan baik. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Selanjutnya ada ciri-ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama ada penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, yaitu agar hukum dapat bermakna sebagai kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu tertumpu kepada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas pada logika kita sendiri. Lalu yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Yang keempat adalah penafsiran hukum progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku, atau yang sering disebut dengan behavior.
yang kelima itu penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.